Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya, Husnul Hatimah, Kepala SMA Negeri 10 Malang. Dalam kesempatan ini, marilah kita ikuti kegiatan akhir dari lesson study, yaitu tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, kita akan melihat bagaimana para guru bersama kepala sekolah dan pengawas sekolah berkolaborasi, belajar bersama, mengamati, dan saling memberikan masukan, saran terhadap kegiatan pembelajaran setelah melihat bagaimana siswa belajar di dalam kegiatan open class. Mari kita ikuti bersama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Bapak. Alhamdulillah kita bisa hadir di ruang virtual ini untuk melakukan refleksi setelah mengikuti kegiatan open class yang dilakukan oleh Pak Rizky selaku guru model. Selamat datang Bu Nini, apa kabar? Ya, kabar baik Bu Husnul. Bu Husnul juga baik ya, teman-teman juga ya? Alhamdulillah. Baik. Oke Bu, silahkan. Di ruang ini yang hadir tuh siapa saja Bu Husnul? Pak Rizky, guru model, kemudian Bu Ellen ya Bu, guru biologi, dan Bu Farida, Bu Farida ini guru seni budaya. Nah, Bu Farida ini hadir karena Bu Mina yang guru biologi yang ikut kegiatan plan dengan open class itu sakit. Kemudian dia membuat catatan hasil refleksinya dan saya minta tolong Bu Farida untuk nanti membacakan. Oh baik. Bu Mina sakit di Bu Husnul ya? Inggih Bu, sakit Bu. Gitu. Memang kita kondisi pandemi seperti ini yang kita utamakan sehat ya. Semoga Bu Mina segera baik ya, teman-teman juga begitu ya, jaga kesehatan ya. Oke. Baik Bu Husnul, lanjutkan aja. Terima kasih Bu Nini, saya mohon izin memandu kegiatan refleksi ya Bu. Oke, silakan Bu Husnul, saya nanti merefleksi berikutnya. Silakan. Ya. Baiklah Ibu Bapak, marilah kita mulai kegiatan refleksi ini dan kita awali dengan berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan selamat kepada Pak Rizky yang telah menjadi guru model. Karena dengan kesediaan Pak Rizky menjadi guru model, itu berarti memberi kesempatan kepada kami semua untuk belajar bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring di era pandemi COVID-19 ini. Baiklah Pak Rizky, saya persilakan untuk menyampaikan refleksinya terkait dengan pengalamannya menjadi guru model dalam kegiatan lesson study ini. Disilakan. Terima kasih Bu Husnul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada para observer selama kegiatan open class pada mata pelajaran biologi yang kemarin. Kemudian, alhamdulillah kegiatan open lesson biologi berjalan dengan lancar dan baik, meskipun ada kendala koneksi di awal. Kemudian kesan saya selama menjadi guru model pada kegiatan open class ini, saya sangat merasa senang dan bangga sekali karena lesson design yang saya susun bersama Bu Ellen dan Bu Mina dan dibantu oleh Bu Nini dan Bu Husnul selaku pengawas dan kepala sekolah bisa saya terapkan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang membuat saya bangga lagi, Bu Nini dan Bu Husnul juga dapat hadir sebagai observer selama pembelajaran. Dan sampai hari ini Bu Husnul dan Bu Nini pun bersedia menjadi mengikuti kegiatan refleksi. Saya sangat senang sekali. Kedua, kegiatan pembelajaran ini merupakan pengalaman pertama bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran secara daring.
Adapun tujuan pembelajaran kemarin, selain ingin menerapkan konsep-konsep biologi, saya juga ingin mengajak peserta didik kelas 11 MIPA 2 untuk belajar menggunakan Google Slide. Adapun tujuannya yaitu supaya saya dapat mengamati kolaborasi dan kerjasama mereka di dalam pembelajaran virtual ini. Kemudian yang selanjutnya, selama kegiatan open lesson berlangsung, banyak hal yang bisa saya amati selama mereka belajar. Jadi yang pertama, pada kegiatan awal pembelajaran, ketika saya menampilkan gambar virus corona, di situ Natasha sudah baik dalam memberikan pendapat, namun pendapatnya kurang tepat. Dan alhamdulillah Rara dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga tidak mengalami miskonsepsi pada awal pembelajaran. Kemudian selanjutnya pada kegiatan inti, saya melihat anak-anak di kelas 11 MIPA 2 ini benar-benar kompak dan mereka benar-benar kerjasama dengan baik. Selain itu, dari pantauan saya melihat bahwa pemahaman konsep mereka begitu baik sehingga dalam melaksanakan kegiatan diskusi berjalan lancar dan baik. Dan kabar baik yang terakhir, alhamdulillah, dari kuis yang dilaksanakan melalui Google Form, nilai mereka tinggi-tinggi sekali dan alhamdulillah 100% di atas KKM. Adapun nilai terendah adalah 85 dan nilai tertinggi adalah 100. Luar biasa. Luar biasa. Begitu Bu Nini, Bu Husnul, Bu Ellen dan Bu Farida. Sekian dari saya. Saya persilakan Bu Husnul untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Rizky, refleksinya luar biasa. Selanjutnya saya persilakan Bu Ellen untuk menyampaikan hasil observasinya. Silakan Bu Ellen. Terima kasih Bu Kusnul. Ada beberapa catatan dari saya yang di sini saya harus menengoknya Ibu ya. Pertama, sebelum saya menyampaikan sesuatu kepada Pak Rizky, terlebih dahulu saya menyampaikan hasil dari saya secara pribadi mengamati terkait dengan Ibu Kepala Sekolah, bahwa di sini aktivitas lesson study itu memang merupakan ciri dari SMA Negeri 10 Malang selama ini. Jadi sebelum pandemi kita sering sekali melakukan lesson study. Namun Bu, yang sangat istimewa di sini adalah Bu Kusnul itu adalah salah satu penggiat, jadi kepala sekolah penggiat dari lesson study, terutama juga ada Bu Ninik yang senantiasa mendampingi kita. Jadi secara khusus bahwa daring ini adalah pembelajaran yang pertama bagi saya. Terima kasih banyak Bu Kusnul sudah diizinkan saya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya lihat catatan saya kepada Pak Rizky ya. Pak Rizky, di sini saya memberikan aplaus meriah untuk Pak Rizky harusnya. Wow, dan super sekali. Karena sebagai guru model pertama ini, guru model pertama yang mengadakan lesson study secara daring di SMA 10 Malang. Selamat Pak Rizky. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih dong ke saya sama Bu Kusnul. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Rizky. Pertama, pada saat saya melakukan suatu pengamatan itu dalam kegiatan intinya ya, siswa kelas 11 MIPA 2 Pak Rizky, itu anak-anak tenang dan mereka itu akrab sekali dengan Pak Rizky itu. Saya nggak tahu ada pengaruh apa ya Pak Rizky itu sehingga apa punya karisma atau seperti apa, kita nggak tahu, nanti mungkin Bu Kusnul dan Bu Nini yang bisa memberikan sesuatu kepada Pak Rizky-nya, sehingga kegiatan itu berjalan sangat lancar, kemudian interaktif dan komunikatif. Itu yang perlu saya garis bawahi untuk Pak Rizky ya. Kemudian selanjutnya saya di sini mengamati proses diskusi kelasnya. Pada saat diskusi kelas ini, anak-anak harusnya di situ memahami dengan baik, tetapi Pak Rizky memang saya nyatakan secara baik bahwa menyampaikan sesuatunya itu juga secara baik pula. Nah, ada beberapa siswa dari catatan saya, mungkin Pak Rizky nanti bisa lihat hasilnya ya, untuk Bisma, Natasha, kemudian Dinda, dan Kelvin. Kalau ini catatan saya benar, berarti di situ
antara Pak Rizky sama saya juga punya chemistry. Sehingga ketika guru model itu menanyakan terkait dengan persamaan dan perbedaan, karena kita bahas itu adalah tentang tumbuhan dan hewan, mereka itu sangat lugas menyampaikan apa yang dilihatnya terkait dengan materi tersebut, menyangkut strukturnya, kemudian organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan itu. Apalagi pada sesi akhir, yaitu kesimpulan yang disampaikan oleh Bisma dan Anissa itu luar biasa sekali. Sedangkan pada akhir pembelajaran, siswa itu di sini nampak mengikuti arahan gurunya dengan baik. Mungkin itu chemistry yang dibangun oleh Pak Rizky sehingga sampai sesi awal, sesi akhir saya tidak menemukan sesuatu yang buruk yang saya catatkan di sini. Ini saja hasil refleksi dari saya, Pak Rizky. Selanjutnya, saya akan menanyakan satu hal kepada Pak Rizky. Satu hal yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana Pak Rizky itu bisa memanage demikian banyak aplikasi untuk diberikan kepada anak-anak itu dalam pembelajaran yang Pak Rizky gunakan. Demikian Bu, catatan saya kembalikan ke Bu Kusno. Terima kasih Bu Ellen. Itu ada pertanyaan Pak Rizky. Nampaknya Pak Rizky harus jawab dulu ini pertanyaannya Bu Ellen. Itu menarik itu. Gimana Pak Rizky? Terima kasih Bu Ellen atas pertanyaannya. Jadi Bu, sebenarnya untuk aplikasi itu sebenarnya mudah. Yang penting kita ada niat dan benar-benar meluangkan waktu untuk belajar dan menerapkan dalam pembelajaran. Selain itu ya, selain kita bisa melihat banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa kita pelajari, ada Google Meet, ada Google Meet dan sebagainya, dan juga ada tutorial-tutorial yang diberikan, dan ada tutorial juga. Di sini saya meminta mereka secara mandiri untuk berlatih dan belajar dengan melihat tutorial-tutorial tersebut. Dan alhamdulillahnya di sekolah kita, Bu Husnul itu rajin memberikan tutorial-tutorial di YouTube-nya, sehingga itu pun juga menjadi bahan belajar saya dan siswa-siswa yang lain. Seperti itu, Bu Ellen. Terima kasih Pak Rizky penjelasannya. Saya juga sangat terima kasih ya, banyak ilmu yang Pak Rizky berikan kepada saya, sehingga saya juga harus banyak belajar nih untuk bisa membuka banyak aplikasi yang disampaikan oleh Pak Rizky tersebut. Ya. Terima kasih Pak Rizky, Bu Ellen, luar biasa nih diskusinya. Nah, nampaknya sekarang saya meminta tolong Bu Farida ini. Bu Farida sudah membawa catatan dari Bu Mina ya Bu ya. Saya persilakan nih sekarang Bu Farida membacakan hasil observasi dari Bu Mina. Silakan Bu Farida. Terima kasih Bu Husnul. Saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan refleksi ini. Walaupun saya bukan guru biologi, saya dari guru seni budaya, diberi kesempatan mengikuti kegiatan ini, memberi saya wawasan dan pengetahuan yang lebih buat saya. Terima kasih Bu. Baiklah, saya akan membacakan catatan yang diberikan oleh Bu Mina. Silakan. Hasil pengamatan saya, pada waktu kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, saya mengamati bahwa siswa kelas 11 MIPA 2 ini interaktif sekali. Jadi ketika diberi pertanyaan, dia itu langsung menjawab dan pada waktu proses apersepsi, penyampaian tujuan dan pada waktu menyampaikan peta konsep, siswa itu mendengar dengan sangat seksama, terutama pada siswa Bisma, Dinda, dan Natasha. Kemudian pada saat kegiatan inti, saya mengamati proses diskusi kelas. Pada saat guru memberi kesempatan untuk kelompok 1 presentasi, saya melihat siswa menyimak penjelasan dengan baik dan siswa mencatat jawaban dari temannya. Sehingga hal itu tentu menunjukkan bahwa mereka sangat antusias dan mendapat pengetahuan baru dari temannya. Pak Rizky juga sangat baik dalam hal memberikan reward, seperti
ucapan bagus, terima kasih, tepuk tangan, pintar, semangat, dan sebagainya. Jadi, pola pemberian kesempatan penunjukan dan aturan berbicara dalam kelas sangat bagus, Pak Rizky. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk yang lainnya juga. Sedangkan pada kegiatan penutup berjalan dengan lancar. Anak-anak juga terlihat masih semangat meskipun pembelajaran akan diakhiri. Selain itu, siswa juga memahami tugas akhir dari guru. Bahkan semua hasilnya tadi dikatakan oleh Pak Rizky 85 ke atas. Itu sangat hebat Pak Rizky. Saya kira cukup ini saja Bu, Pak Rizky dan Bu Husnul, hasil pengamatan saya saat open class dari pembelajarannya Pak Rizky. Sampun Bu Husnul, monggo. Terima kasih Bu Farida. Saya memang sengaja ya minta tolong Bu Farida membacakan hasil observasinya dari Bu Mina. Itu sebenarnya ada pertimbangan juga. Mengapa? Pertama karena Bu Farida itu saat ini sebagai Wakahumas di SMA Negeri 10 Malang, sehingga program ini bisa disampaikan ke masyarakat, terutama orang tua, bahwa program Lesson Study yang merupakan program unggulan di SMA Negeri 10 Malang itu tetap berjalan meskipun di era pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, pertimbangan saya, Bu Farida ini adalah guru seni budaya. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa lesson study itu hanya untuk mata pelajaran MIPA. Padahal semua guru itu boleh bergabung untuk melaksanakan kegiatan lesson study. Bahkan juga bisa mengajak kepala sekolah, pengawas, atau pemerhati pendidikan yang lain. Sekali lagi terima kasih Bu Farida. Sama Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya saya persilakan Bu Nini selaku observer ya menyampaikan hasil observasinya. Jadi ini sekarang Bu Nini sebagai observer dulu. Jadi bukan sebagai pengawas ya, karena di kegiatan ini Bu Nini dua fungsi, sebagai observer juga sebagai pengawas. Jadi sekarang saya minta Bu Nini untuk menyampaikan hasil observasinya dulu. Baik, silakan Bu. Terima kasih. Makasih Bu Husnul. Tadi saya sudah mendengarkan refleksinya dari Bu Ellen, juga dari Bu Farida ya, yang lebih melihat dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup, gitu ya. Memang beliau berdua, gitu ya. Itu walaupun Bu Farida itu mewakili Bu Mina, kemarin ikut di dalam perencanaan waktu menyusun RPP-nya itu. Nah sekarang saya juga punya catatan, Bu Husnul dan Pak Rizky. Ini ya, juga Bu, untuk teman-teman ya. Catatan saya cukup banyak, tetapi catatan ini fungsinya untuk perbaikan, tidak hanya untuk Pak Rizky saja ya, tapi untuk semuanya. Maka nanti sesekali karena catatan saya banyak, saya supaya tidak lupa, itu saya akan juga membacakan catatan-catatan saya ya. Jadi yang pertama Pak Rizky, itu di tahap awal ya, di tahap awal. Yang di tahap awal itu kegiatan di pendahuluan itu menurut saya itu baik sekali. Di Pak Rizky sudah bagus sekali. Pak Rizky itu sudah menyampaikan apersepsi. Nah yang disampaikan waktu itu virus corona. Jadi kontekstual itu ya. Jadi siswa-siswa itu dilihat untuk melihat, memperhatikan ya, memperhatikan mengamati video waktu itu. Video dan juga saya lihat ini bagus menampilkan dua sel yang berbeda, yaitu menampilkan terkait juga dengan peta konsep. Ini bagus sekali Pak Rizky. Kemudian itu salah satu menurut saya ya, itu senjatanya Pak Rizky. Senjatanya Pak Rizky di dalam menguasai kelas itu. Itu luar biasa, itu di pendahuluan. Lalu berikutnya, ini yang juga perlu menjadi bahan koreksi juga ya. Ini memang harus benar-benar dipantau Pak, karena kaitannya ini dengan daring ya. Nah, siapa-siapa saja yang lengah, ya sama seperti kita ya, atau siapa saja yang barangkali kurang siap, gitu ya. Kaitannya dengan apa? Ketika pembelajaran itu kita harus memantau anak-anak yang mana yang belum siap, mana yang lengah misalnya,
itu tolong diberi motivasi terus-menerus. Itu di pendahuluan, Mbak. Jadi kekuatannya lebih bagus, apa tuh, yang perlu diperbaiki hanya sedikit. Ya Pak Rizky, barangkali itu bisa dicatat ya. Nah sekarang saya menuju kepada merefleksi kegiatan inti Pak Rizky. Kegiatan inti. Di kegiatan inti Pak Rizky mengajarnya menurut saya sudah sangat baik. Tadi diceritakan juga oleh Bu Ellen ya, menggunakan aplikasi-aplikasi. Tampaknya Pak Rizky ini juga menerapkan kelas layanan virtual yang sudah saya lakukan untuk pendampingan selama pandemi ini. Luar biasa Pak. Dan kegiatannya yang dilakukan Pak Rizky itu mengalir. Bagus, terstruktur, dan tahu bagaimana kondisi psikologi di kelas. Nah ini penting ini, psikososialnya di masa pandemi itu penting. Ini sudah tertangkap di Pak Rizky. Sehingga selalu memberikan mereka semacam tantangan-tantangan. Itu yang saya perhatikan. Nah berupa apa? Pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan yang menantang, itu bagus Pak Rizky. Lalu berikutnya meskipun pembelajarannya itu secara virtual, ini catatan bagi saya ya, ini juga pembelajaran untuk kita semuanya, itu saya yakin ini pasti akan sangat bermakna bagi siswa di kelas gitu ya, yang jumlahnya itu banyak, walaupun virtual itu efektif. Jadi saya katakan virtuality seindah reality. Itu sudah tertangkap di Pak Rizky. Nah, ini barangkali yang perlu dipertahankan dan mungkin bisa ditingkatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain di luar Pak Rizky ya. Pak Rizky udah oke banget. Itu kegiatan inti Pak Rizky. Mudah-mudahan tidak bosan dulu ya, karena ini saya masih merefleksi untuk kegiatan yang penutup ya. Nah ini catatannya bagus ini. Yang pertama begini Pak Rizky yang di kegiatan penutup. Pak Rizky, materi ini sebenarnya menuntut pemahaman konsep dan analisis. Menurut saya. Analisisnya itu yang tinggi. Jadi higher order thinking skill ya. Karena berkaitan dengan proses morfologi dan fisiologi sel yang itu kita sendiri mengalaminya. Begitu. Artinya ini kontekstual. Nah, mungkin barangkali bisa melihat realnya secara kasat mata dan apalagi kita mengajarkannya itu kepada siswa yang belum pernah tahu atau mungkin baru mendengar kata sel. Ya toh? Nah, maka untuk hal seperti ini mungkin kiranya ini saran saya kiranya Pak Rizky itu perlu juga menentukan capaiannya pembelajarannya itu seperti apa biar lebih fokus nanti. Itu ya. Lalu apakah siswa cukup dengan mendefinisikan saja? Lalu barangkali juga perlu siswa membedakan atau mungkin justru siswa diminta membedakan saja atau ke tingkat level yang lebih tinggi supaya higher order thinking skill-nya itu bisa tercapai, ya. Nah, dari itu tadi yang saya amati banyak sekali Pak Rizky bertanya, menyapa, gitu ya. Menyapanya, bertanyanya kepada lebih mengapa. Itu bagus. Lagi, pertanyaan lagi mengapa. Mengapa? Itu selalu ditanyakan oleh Pak Rizky. Dan mereka dengan lugas itu menjawabnya itu dengan benar. Ini luar biasa. Ya. Maka dipastikan bahwa tingkat kognitif siswa di kelas ini bisa menjawab dengan baik. Ya. Apalagi siswa yang bernama, ini saya catat Pak Rizky, siswa namanya itu Kisma dan Natasha. Ya, meskipun Natasha tadi salah di awal, itu catatan saya begitu, dia di akhir benar-benar menunjukkan bahwa saya juga paham dengan materi ini. Ini saya catat betul ini, Pak. Dan diberi kesempatan presentasi. Ya. Nah, Pak Rizky bagus gitu ya dalam hal memotivasi. Ya, sehingga kegiatan pembelajaran dapat diakhiri dengan baik. Seperti itu, ya. Nah, selain hal di atas Pak Rizky, saya pribadi ya itu mencatat hal positif saat saya menjadi observer. Ini luar biasa nih, Pak Rizky. Yang pertama ya, catatan saya yang pertama, kegiatan open class adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengamatan aktivitas siswa sepenuhnya. Ya. Sehingga apapun yang terjadi selama pembelajaran, guru model
dan observer itu benar-benar harus jeli dalam mengamati reportnya dan memberikan penilaian berdasarkan aktivitas. Ya, itu namanya eviden, itu bukti fisik, ya. Nah, itu sangat penting, Pak. Guru model dan observer penglihatannya harus kemana-mana, walaupun kita virtual, ya, kita memantau. Nah, yang kedua, ini penting, Pak, penggunaan teknologi melalui Google Meet ini sangat mendukung, walaupun nanti ada platform yang lain, ya. Ini sudah sangat baik dan bersyukur anak-anak itu tidak mengalami hambatan. Ini sudah luar biasa sama pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Nah, teknologi dan digitalisasi itu sudah ada saat ini, utamanya di SMA 10 sudah terbangun. Nih, sehingga Bapak Ibu guru siap tidak siap ya wajib gitu ya, wajib siap sekarang ini. Karena guru di masa depan itu harus selangkah lebih maju dari siswanya. Nah, khusus terakhir ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Husnul. Terima kasihnya selamat juga kepada Bu Husnul yang telah mendigitalisasikan. Sehingga percepatan pada penguasaan teknologi itu lebih cepat dibanding sebelum saya prediksikan awalnya. Luar biasa. Terima kasih, selamat untuk Pak Rizky, selamat untuk Bu Husnul. Demikian Bu Husnul, saya kembalikan. Terima kasih Bu Nini, luar biasa ya hasil observasi Bu Nini. Semakin menambah wawasan kita ya, semua terkait pembelajaran biologi dan semua yang disampaikan juga terkait dengan kondisi digitalisasi di sekolah kita. Itu memotivasi kita untuk terus belajar. Selanjutnya, saya boleh juga ya menyampaikan refleksi saya. Saya kan juga observer ya. Silakan. Ya, saya sebagai observer dan sekaligus sebagai kepala sekolah gitu ya. Refleksi saya itu sebagai observer terkait dengan kegiatan lesson study itu muaranya sebenarnya ada pada aktivitas. Ya, aktivitas. Sehingga apa? Guru sebagai penentu keberhasilan pembelajaran itu juga harus paham siswa itu karakternya bagaimana. Ya. Saya lihat pembelajaran Pak Rizky itu berjalan lancar dan terarah, ya. Anak-anak tugasnya apa, materi apa yang dibahas, tugas belajar itu sudah dijelaskan dengan baik. Dan anak-anak MIPA 2, 11 MIPA 2 ini tangkas ya dalam bekerja sama. Nampaknya karakter ini Pak Rizky sudah menguasai bahwa karakter siswa kelas 11 MIPA 2 ini seperti ini, gitu ya. Ketika saya mengikuti diskusi di kelompok 1, saya lihat Natasha dan Yosal ya. Natasha dan Yosal itu, nah Yosal ya namanya ya. Saya melihat mereka itu sangat paham itu ya dengan materi yang akan mereka pelajari. Saya lihat seperti itu. Kemudian hasil observasi saya terkait evaluasi pembelajaran, itu tidak hanya ditentukan dari hasil kuis atau hasil tes ya Pak Rizky ya. Tapi kita juga bisa melihat ya bagaimana respon siswa saat mereka itu diberi pertanyaan, ya. Motivasi mereka untuk berusaha menjawab pertanyaan walaupun itu kurang tepat ya, masih salah gitu ya. Ya mereka dalam tahap belajar gitu ya. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan tugas, hal itu juga bisa menjadi catatan penting sebagai evaluasi pembelajaran bagi seorang guru. Jadi tidak hanya dari hasil kuisnya saja. Itu juga Pak Rizky perlulah catatan-catatan yang seperti itu nanti dicatat ya, karena saya lihat anak-anak itu luar biasa ya, senang sekali saya. Kemudian refleksi saya sebagai kepala sekolah, ini Pak Rizky ya, yang pertama open lesson atau lesson study ya, open class yang dilakukan oleh Pak Rizky itu memang bukan sesuatu yang pertama di SMA Negeri 10 ya. Cuma memang secara daring untuk mata pelajaran biologi ini Pak Rizky menjadi guru model pertama secara daring. Nah kebetulan kan latar mata pelajaran saya kan juga biologi ya, pengampu biologi, sehingga Pak Rizky dan teman-teman biologi ya, Bu Mina, Bu Ellen, itu kita sudah terbiasa kerjasama gitu Bu Dini di SMA Negeri 10 gitu ya Bu Dini ya. Jadi kami ini sudah memiliki komitmen
bagaimana kami selalu berkolaborasi dalam melayani anak-anak belajar biologi. Supaya anak-anak tidak ada kesan belajar biologi itu sepertinya belajar hafalan gitu ya. Selama ini image-nya selalu begitu. Dan istimewanya saat ini adalah memang seperti yang disampaikan Bu Ellen tadi, lesson study-nya ini secara daring, kolaborasi kita juga secara daring. Sehingga dengan era pandemi COVID ini, kita ini memiliki waktu yang tidak terbatas, tempat, dan jarak meskipun kita terpisah, tetapi diskusi kita, kolaborasi kita itu tetap berjalan dengan baik. Hikmahnya seperti itu ya Pak Rizky ya. Yeah. Pak Rizky kadang-kadang pulang juga. Rumah Pak Rizky ini di Pasuruan Bu, kadang-kadang juga pulang. Jadi kita masih tetap bisa diskusi secara daring. Luar biasa. Ya, kadang-kadang juga habis maghrib atau habis isya kita buka Google Meet, kita diskusi gimana ini pembelajaran biologi seperti itu. Ini hikmahnya, ternyata ada hikmahnya Bu ini. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di forum ini, perlu juga saya sampaikan bahwa pembelajaran daring ini tujuannya utamanya adalah memberi pengalaman belajar ya, yang bermakna juga menyenangkan kepada peserta didik, kan begitu utamanya kita memberikan pembelajaran di era pandemi ini. Sehingga penggunaan fitur-fitur dalam Google ya, misalnya Google Meet, Google Slide, Google Classroom, Google Gboard, Google Form, dan aplikasi sejenis, mau tidak mau ya memang guru harus belajar yang disampaikan Bu Nini tadi, ya harus siap gitu ya. Karena kita tahu meskipun tidak pandemi pun, kita memang sudah eranya era digital. Kita mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan ya. Karena fitur-fitur di Google atau aplikasi yang lain di masa kini itu sudah menjadi andalan gitu ya. Sudah bisa menggantikan kertas-kertas itu ya. Nah, hari ini Pak Rizky sudah menggunakan Google Slide, itu merupakan contoh yang baik bagi kita atau guru-guru yang lain bagaimana menggunakan fitur Google Slide itu supaya kita tidak memberikan kopi-kopi kepada anak-anak, fotokopi maksud saya seperti itu. Nah, mungkin itu refleksi saya sebagai observer tadi dan sebagai kepala sekolah gitu ya. Terima kasih ya. Jadi Pak Rizky ya sukses ya. Sekali lagi terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Nini, kepada Bu Husnul, kepada Bu Ellen dan Bu Farida atas masukan dan saran selama kegiatan refleksi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rizky. Nah, sekarang kita tunggu ya Ibu Bapak bagaimana pembinaan dari Bu Nini ini selaku pengawas kita. Nah, ini gongnya. Monggo Bu Nini. Ya, baik. Terima kasih. Tadi kapasitas observer ya. Sekarang kapasitasnya sebagai pengawas gitu ya. Ibu dan Bapak pengawas pembina. Yang saya hormati Bu Husnul, Kepala Sekolah SMA 10 Malang, teman-teman, Ibu Bapak guru yang hadir di ruang ini, di masa pandemi ini, gitu ya, fungsi pengawas itu lebih kepada sebagai konselor dan coach, pendamping. Maka saya siap mendampingi Ibu dan Bapak sekalian, supaya apa? Supaya program pembelajaran jarak jauh, ya BDR-nya, belajar dari rumahnya, itu bisa berjalan dengan baik. Ada satu yang ingin saya sampaikan adalah kita coba apapun perencanaan, apapun pelaksanaan, apapun penilaiannya, kita kemas SHU. SHU itu adalah simple, harmoni, dan unik. Simple itu bagaimana sesederhana mungkin, tetapi makna tercapai. Harmoni itu keterkaitannya dengan kolaborasi kita seperti ini, mengharmonikan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dengan guru, mengharmonikan antara perencanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran, mengharmonikan antara guru dengan orang tua siswa, dengan gurunya itu sendiri. Jadi kita konsepnya adalah harmoni. Lalu unik, kita coba kemas, itu berbeda dengan sekolah lain. Saya lihat ini lesson study-nya itu unik di SMA 10 Malang. Di mana uniknya? Uniknya menggunakan lesson design.
Maka kita mencoba program yang ada di SMA 10 ini supaya menjadi pionir bagi sekolah-sekolah syukur-syukur di Indonesia. Gitu ya. Amin. Semoga kita sukses gitu ya untuk menjabarkan apa yang kita pikirkan itu menjadi realisasi kegiatan untuk anak kita yang simple, harmoni, unik. Itu kuncinya. Terima kasih. Selamat untuk Ibu Bapak dan Bu Snul ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Edda, Bu Snul. Ya. Terima kasih Bu Nini, SHU-nya mudah diingat itu karena seperti SHU ya dalam kalau dapat koperasi dapat SHU ya. Terima kasih Bu Nini juga teman-teman yang hadir pada kegiatan refleksi kali ini ya. Semoga forum-forum belajar seperti ini dapat kita terus laksanakan ya secara kontinu sehingga kita terus menambah wawasan, terus pengetahuan kita terupdate dengan baik ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Bapak? Cukup ya. Cukup Bu. Cukup ya. Oke lah. Mari kita akhiri kegiatan refleksi ini dengan kembali berdoa ya Ibu Bapak. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan refleksi yang dihadiri oleh para observer. Di antaranya adalah para guru biologi SMA Negeri 10 Malang, saya sebagai kepala sekolah, dan Ibu Dr. Nini Kristiani MPD selaku pengawas pembina di SMA Negeri 10 Malang. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan model implementasi secara daring yang disajikan oleh tim Lesson Study SMA Negeri 10 Malang. Sampai jumpa, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.